Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah 3 orang pendaki yang mengalami kejadian di luar nalar saat mendaki Gunung Lawu. Mereka tersesat dan tanpa sadar masuk ke dalam pasar setan, sebuah tempat yang sering diceritakan dalam legenda pendakian. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Mari kita mulai ceritanya. Udara dingin menusuk tulang saat Arman, Gilang, dan Fajar tiba di base camp Cemoro Sewu. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ke Gunung Lawu, gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya sekaligus kisah-kisah mistisnya. Setelah mengecek perbekalan, mereka beristirahat sejenak di bangku panjang sambil mengamati pendaki lain yang juga bersiap naik. Di sudut base camp, seorang penjaga tua berdiri memperhatikan mereka. Tatapannya tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Saat mereka hendak berangkat, penjaga itu akhirnya angkat bicara. "Kalian baru pertama kali mendaki Lawu, ya?" Tanyanya dengan suara berat. Arman mengangguk. "Iya, Pak. Ada saran." Penjaga itu menarik napas dalam. Jalur Lawu itu aneh. Kadang, pendaki bisa merasa berputar di tempat yang sama. Kalau kabut turun, jangan banyak bicara dan jangan menyimpang dari jalur. Fajar terkekeh pelan. "Maksudnya, biar nggak ketemu yang aneh-aneh." Penjaga itu hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Mereka bertiga berpandangan, lalu memutuskan untuk segera berangkat. Dengan langkah mantap, mereka mulai mendaki, menyusuri jalur yang masih landai. Semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin sunyi. Pepohonan semakin rapat, membuat cahaya matahari sulit menembus dedaunan. Angin berembus membawa hawa dingin yang terasa menusuk. Di tengah perjalanan, Gilang tiba-tiba menghentikan langkah. "Lo lihat nggak tadi?" tanyanya sambil melirik ke arah semak-semak di pinggir jalur. "Lihat apa?" tanya Arman. "Ada bayangan putih lewat." Fajar menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. "Udah, jangan ngadi-ngadi. Paling kabut doang." Namun, sejak saat itu, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti mereka. Suara burung dan serangga perlahan menghilang. Hanya ada suara langkah kaki mereka sendiri yang menggema di antara pepohonan. Tiba-tiba, kabut turun dengan cepat. Begitu pekat hingga jarak pandang mereka hanya beberapa meter ke depan. "Lanjut aja. Paling bentar lagi kabutnya hilang," kata Arman mencoba menenangkan. Mereka tidak sadar. Langkah kaki mereka mulai membawa mereka ke jalur yang salah. Mereka berjalan pelan, mencoba menembus kabut tebal yang menyelimuti jalur. Senter di tangan Arman bergetar sedikit, terkena hembusan angin dingin yang tiba-tiba datang. "Kok makin tebal, ya?" gumam Gilang pelan. Fajar yang berjalan di belakang mereka mulai merasa ada yang tidak beres. "Gue ngerasa kita jalan di tempat yang sama terus," bisiknya. Arman berhenti sejenak, menatap jalur yang samar terlihat di depan mereka. "Gue juga ngerasa gitu." Mendadak, suara aneh terdengar dari kejauhan. Ding-dung, ding-dung. Seperti suara gamelan yang dimainkan dengan tempo pelan. Semakin mereka melangkah, suara itu semakin jelas. "Lo denger juga, kan?" Suara Fajar bergetar. Gilang mengangguk. "Iya, ini nggak biasa." Arman menelan ludah. "Jangan-jangan kita dekat sama pasar setan." Fajar langsung merinding mendengar kata itu. Pasar setan, tempat gaib yang sering diceritakan para pendaki Lawu. Mereka bilang, jika mendengar suara gamelan di tengah kabut, jangan sekali-kali menoleh atau mengikuti suara itu. Namun, tanpa sadar, kaki mereka terus melangkah ke arah suara gamelan. Kabut perlahan menipis, dan di depan mereka, sebuah pemandangan yang tidak seharusnya ada di gunung mulai terlihat. Lampu-lampu temaram tergantung di udara, seperti lentera yang melayang tanpa tali. Deretan warung berjejer rapi, masing-masing menyajikan makanan yang mengepulkan asap hangat. Orang-orang berlalu lalang, mengenakan kain lurik dan kebaya. Beberapa di antaranya menatap mereka dengan senyum tipis. "Ini." Arman tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Jalanan yang tadinya setapak tanah kini berubah menjadi batu halus yang tersusun rapi. Mereka bukan lagi di jalur pendakian. Mereka berdiri di tengah sebuah pasar yang tidak ada di peta manapun. Udara di sekeliling mereka berubah. Tidak lagi dingin seperti di jalur pendakian, melainkan hangat, seperti berada di sebuah desa saat perayaan malam hari.
Lentera-lentera yang menggantung di udara memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan bayangan panjang di antara para pengunjung pasar. Gilang mencubit lengannya sendiri. Rasa sakit yang menjalar membuatnya sadar bahwa ini bukan mimpi. Arman melangkah perlahan, matanya menyapu sekeliling. Warung-warung kecil berjajar rapi, masing-masing menawarkan makanan yang tampak begitu menggoda. Ada nasi kuning dengan lauk melimpah, sate yang masih mengepulkan asap, dan minuman dalam kendi tanah liat yang terlihat menyegarkan. Fajar menelan ludah. Perutnya yang sedari tadi lapar semakin terasa kosong. Seorang wanita tua berkebaya mendekati mereka. Wajahnya tersenyum ramah, namun ada sesuatu di matanya yang membuat bulu kuduk Gilang berdiri. "Kalian lapar? Makanlah. Tidak perlu membayar." Suaranya lembut, tetapi dingin. Arman hampir saja mengulurkan tangan ke salah satu piring, tetapi Gilang dengan cepat mencengkram lengannya. "Jangan makan apapun," bisiknya dengan nada panik. Arman menoleh, bingung. "Kenapa?" Gilang tidak menjawab. Matanya hanya menatap sekeliling dengan waspada. Sekilas, pasar ini tampak seperti pasar biasa. Namun semakin lama mereka memperhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang janggal. Wajah orang-orang di sekeliling mereka tampak buram, seperti bayangan yang bergerak tanpa bentuk yang jelas. Suara mereka terdengar menggema, tidak seperti suara manusia biasa. Dan yang paling mengerikan, beberapa dari mereka terlihat melayang beberapa senti di atas tanah. Fajar mundur selangkah. Lututnya mulai lemas. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya dengan suara bergetar. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara gamelan yang tadinya pelan berubah menjadi cepat dan riuh. Para penghuni pasar serempak berhenti bergerak, menoleh ke arah mereka dengan tatapan kosong. Senyum di wajah wanita tua yang tadi menawarkan makanan perlahan menghilang. Dan dalam sekejap, seluruh suasana pasar berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Gamelan berdentum lebih cepat, seolah menyulut ketegangan yang semakin mencekik. Para penghuni pasar kini diam mematung, tatapan mereka menusuk tajam ke arah Arman, Gilang, dan Fajar. Lampu-lampu lentera bergetar, cahaya kuningnya berkedip-kedip seperti hampir padam. Asap dari warung-warung makanan mulai berubah, tidak lagi berbau harum, melainkan menyengat seperti sesuatu yang membusuk. "Kita harus pergi sekarang," bisik Gilang, suaranya serak oleh ketakutan. Namun langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuh mereka di tempat. Wanita tua yang tadi menawarkan makanan kini melangkah lebih dekat. Senyumnya telah hilang sepenuhnya, berganti dengan ekspresi kosong yang mengerikan. "Kalian sudah datang ke sini," suaranya terdengar lebih dalam dan bergema. "Tidak ada jalan keluar." Fajar mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Mereka ingin berlari, tetapi kaki mereka tidak bisa digerakkan. Bayangan dari orang-orang pasar mulai memanjang, membesar, lalu perlahan berubah menjadi sosok-sosok tinggi dengan mata hitam kosong. Arman mencoba menarik napas, berpikir keras. Ia ingat satu hal dari cerita orang-orang tentang pasar setan. "Jangan takut. Jangan mengakui keberadaan mereka." Gumamnya lirih. Ia meremas tangan Gilang dan Fajar, mencoba memberi isyarat untuk tetap diam. Gilang menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa panik yang semakin membuncah. Arman menunduk, menghindari tatapan para penghuni pasar. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Ikuti gue, jalan pelan, jangan lihat mereka." Mereka mulai melangkah mundur, sedikit demi sedikit, menjauhi warung-warung yang semakin tampak menghitam dan membusuk. Suara gamelan masih berdentum, tetapi kini terdengar semakin jauh. Lentera-lentera mulai redup, satu persatu padam hingga yang tersisa hanyalah kegelapan pekat. Langkah mereka semakin cepat, dan tiba-tiba, hening, udara dingin kembali menusuk kulit mereka. Tidak ada suara gamelan, tidak ada warung, tidak ada pasar. Mereka kembali berdiri di tengah hutan gelap, hanya diterangi cahaya senter yang gemetar di tangan Fajar. Di sekitar mereka, hanya ada pepohonan tinggi yang bergoyang diterpa angin gunung. Pasar setan telah menghilang. Namun mereka tidak sendirian. Dari dalam semak-semak, terdengar suara langkah mendekat. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat, menginjak ranting dan dedaunan kering di tanah. Arman, Gilang, dan Fajar berdiri membeku, napas mereka tersengal karena ketakutan. Gilang menyorotkan senter ke arah suara. Namun yang terlihat hanya kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. "Lari aja, yuk," bisik Fajar dengan suara bergetar. Namun sebelum mereka bisa bergerak,
Dari dalam kabut muncul sesosok pria tua mengenakan baju lusuh dan topi anyaman lebar. Wajahnya penuh keriput, tatapannya tajam dan menusuk. "Kalian tersesat?" tanyanya dengan suara berat. Arman menelan ludah. "Kami, tadi ada di jalur pendakian, tapi tiba-tiba..." Pria itu mengangkat tangan, menyuruh mereka diam. "Aku sudah tahu." Ia berjalan perlahan mendekati mereka. Langkahnya mantap, tidak terpengaruh oleh tanah gunung yang licin dan berbatu. "Kalian beruntung bisa keluar," katanya. "Tidak semua pendaki yang masuk ke sana bisa kembali." Gilang merinding mendengar kata-kata itu. "Bapak siapa?" Pria tua itu menghela napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. "Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting sekarang, ikut aku." Kalian masih belum benar-benar keluar dari jalur mereka. Fajar langsung menatap Arman dan Gilang dengan ketakutan. "Maksudnya masih belum keluar?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia berbalik dan mulai berjalan, melangkah di antara pepohonan. Tanpa banyak pilihan, mereka bertiga saling berpandangan lalu mengikuti pria itu dengan langkah hati-hati. Kabut di sekitar mereka semakin menipis, tetapi suasana tetap mencekam. Udara terasa lebih berat, dan suara-suara aneh kadang terdengar di kejauhan. Seperti bisikan-bisikan halus yang tidak jelas asalnya. Tiba-tiba, pria tua itu berhenti dan menoleh ke mereka. "Jangan menoleh ke belakang," katanya pelan. "Apapun yang kalian dengar, jangan lihat ke belakang sampai aku bilang boleh." Jantung Arman berdetak semakin cepat. Di belakang mereka, suara langkah kaki terdengar, mengikuti dari kejauhan. Namun langkah itu bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak. Fajar menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan rasa panik yang mulai membanjiri dadanya. Lalu, suara itu berubah. Kini bukan hanya langkah kaki, melainkan suara bisikan yang terdengar semakin jelas. Suara perempuan tertawa lirih. Suara anak kecil memanggil nama mereka. Dan kemudian, suara seseorang yang terdengar seperti salah satu dari mereka. Langkah kaki mereka semakin cepat mengikuti pria tua itu. Namun suara di belakang mereka juga semakin mendekat. Arman menggertakkan giginya. Ia ingin menoleh, ingin memastikan apa yang mengikuti mereka. Tapi suara pria tua tadi masih terngiang jelas di kepalanya. "Jangan menoleh ke belakang." Gilang yang berjalan di tengah tiba-tiba terlonjak kaget saat mendengar sesuatu. "Gila Aang." Sebuah suara pelan, seperti bisikan, memanggil namanya. Suara itu begitu jelas, begitu akrab. Ia menegang. Itu suara ibunya. Gilang langsung berhenti melangkah. Matanya membesar, tubuhnya gemetar hebat. "Ibu?" gumamnya tanpa sadar. Fajar segera menarik lengannya. "Jangan dengarkan. Itu bukan ibumu." Namun suara itu terus terdengar, semakin dekat, semakin nyata. "Gila Aang, pulanglah, nak. Ibu di sini." Gilang mulai kehilangan kendali. Air matanya menggenang. Tangannya bergetar. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mendengar suara ibunya sejelas ini di gunung. "Aku harus lihat. Aku harus pastiin." Bisiknya, matanya liar mencari sumber suara. Namun sebelum ia bisa menoleh, pria tua itu tiba-tiba mencengkram bahunya dengan kuat. "Jangan!" Suaranya terdengar keras dan tegas. Tangan pria tua itu terasa dingin di kulit Gilang, seperti es yang menyentaknya kembali ke kenyataan. Arman dan Fajar langsung membantu menariknya agar tetap berjalan. "Jangan dengarkan mereka," bisik pria tua itu. "Kalau kalian menoleh, kalian akan terjebak selamanya." Gilang mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Air matanya menetes, tetapi ia memaksa kakinya untuk tetap melangkah. Namun cobaan tidak berhenti sampai di situ. Kini suara lain terdengar. "Arman, kenapa kalian jalan terus? Aku di sini." Arman tercekat. Ia mengenali suara itu. Itu suara kakaknya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Langkahnya melambat. Napasnya tersengal. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, pria tua itu berbisik tajam. "Kalian hampir sampai. Jangan dengarkan. Jangan menoleh." Tiba-tiba, mereka keluar dari kabut. Udara terasa lebih ringan. Tanah di bawah kaki mereka kini padat dan berbatu, bukan lagi lembab seperti sebelumnya. Saat Arman mengangkat wajahnya, ia menyadari sesuatu. Mereka berdiri tepat di persimpangan jalur pendakian yang benar. Di depan mereka, samar-samar terlihat tenda-tenda pendaki lain yang terpasang di pos.
Namun saat mereka hendak mengucapkan terima kasih, pria tua itu sudah tidak ada lagi. Mereka bertiga saling berpandangan dengan wajah pucat. Lalu, di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Angin dingin menerpa wajah mereka, membuat bulu kuduk kembali berdiri. Mereka telah sampai di jalur yang benar. Namun suara gamelan di kejauhan membuat mereka sadar bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Arman menoleh ke Fajar dan Gilang yang masih terengah-engah. Wajah mereka pucat, keringat dingin mengalir di pelipis masing-masing. Kita harus cepat turun, bisik Arman. Gue nggak mau kejadian aneh lagi. Tanpa perlu perdebatan, mereka bertiga langsung melangkah cepat menuju pos pendakian terdekat. Lampu-lampu dari tenda pendaki lain mulai terlihat lebih jelas, memberikan sedikit kelegaan di hati mereka. Saat mereka tiba di pos, beberapa pendaki yang sedang duduk di depan tenda menatap mereka dengan heran. Kalian dari mana? Tanya seorang pendaki berjaket tebal. Kok datang dari jalur situ? Arman terdiam. Ia baru menyadari sesuatu yang janggal. Mereka datang dari arah yang seharusnya bukan jalur pendakian. Fajar menelan ludah. Kami tadi nyasar, katanya pelan. Salah satu pendaki lain, seorang pria berkacamata, menatap mereka lekat-lekat. Nyasar kemana? Jalur situ nggak ada jalan tembus ke sini. Jantung mereka bertiga seolah berhenti. Gilang gemetar. Maksud lo, nggak ada jalur? Pendaki berkacamata itu mengangguk. Iya, kalau dari arah sana, itu tebing. Nggak mungkin ada jalur buat jalan kaki. Mereka bertiga saling berpandangan. Dada mereka terasa sesak. Arman memejamkan matanya sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Jika yang dikatakan pendaki itu benar, berarti mereka telah berjalan dari tempat yang seharusnya tidak bisa dilalui manusia. Gilang merosot duduk di tanah. Gue nggak mau naik gunung lagi, bisiknya lemah. Fajar masih gemetar, tetapi ia berusaha menguatkan diri. Kita istirahat di sini dulu. Besok pagi kita langsung turun. Mereka bertiga akhirnya duduk di dekat api unggun yang dibuat oleh para pendaki lain. Tubuh mereka masih terasa lemas, tetapi setidaknya kini mereka berada di tempat yang aman. Namun satu pertanyaan masih menggantung di benak mereka. Siapa pria tua yang telah menuntun mereka keluar? Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, jika pria itu tidak muncul, mungkin mereka bertiga tidak akan pernah kembali. Angin malam kembali berhembus, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Dan di kejauhan, di balik gelapnya pepohonan Gunung Lawu, suara gamelan terdengar sekali lagi. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia gaib itu nyata, dan kita sebagai manusia harus senantiasa berpegang teguh pada keimanan serta perlindungan dari Allah. Jangan mudah terpengaruh oleh bisikan atau godaan yang dapat menyesatkan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha 124. Kisah ini hanyalah cerita fiktif yang dibuat seolah nyata, agar bisa diambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.